Gue yakin lu pernah ngerasa kayak gini. Lu udah janji mau berhenti ngelakuin sesuatu, tapi ujung-ujungnya lu ngelakuin lagi. Mau berhenti nonton bokep, malah relapse. Mau belajar, malah scroll TikTok sampai mata perih. Mau nabung, malah check out keranjang. Dan lu sambil mikir, anjir kenapa sih gue gak bisa ngendaliin diri sendiri? Kayak otak gue tuh punya dua mode. Satu pengen sukses, satu lagi pengen rebahan. Gue pernah di titik itu juga. Pernah bikin to-do list keren, beli planner mahal, tapi isinya cuma, hari ini gue gak ngapa-ngapain. Gue pernah nunda kerjaan penting cuma buat nonton video kucing 3 jam. Dan di situ gue sadar, masalahnya bukan di niat, tapi di otak gue sendiri. Nah, jadi kalau lu ngerasa kayak lu sering kalah sama diri sendiri atau nafsu lu sendiri, santai bro, lu gak sendirian. Dan di video kali ini, gue bakal jelasin gimana otak lu bisa bikin lu kalah, atau malah bikin lu menang atas diri lu sendiri. Jadi gini bro, ini yang menarik banget. Ternyata, di dalam kepala kita ada satu bagian kecil yang diam-diam jadi komandan utama buat ngatur seberapa kuat kita bisa ngelawan hawa nafsu, rasa males, dan dorongan instan. Namanya emang ribet, tapi keren banget. Anterior Mid Cingulate Cortex alias AMCC. Nah, si AMCC ini ibaratnya kayak otot mental yang ngatur semua keputusan berat dalam hidup lo. Misalnya waktu lo pengen cabut dari gym padahal baru 10 menit, atau pas lo lagi di depan laptop dan pengen banget buka game padahal harusnya bikin konten. Yang ngatur lo tahan atau enggak, itu kerjaannya AMCC. Sekarang gini, otak kita tuh sebenarnya mirip banget sama otot. Kalau nggak pernah dipakai, ya lemah. Tapi makin sering dilatih, makin kuat. Dan yang keren, ilmu neuroscience udah buktiin hal ini beneran. Peneliti dari Stanford nemuin bahwa orang yang sering ngelatih diri mereka, kayak atlet, orang yang disiplin diet, bagian AMCC-nya secara literal lebih besar dan lebih aktif. Lu bayangin deh, di otak mereka itu area kontrol diri kayak mesin diesel. Kuat, panas, tahan banting. Sedangkan di orang-orang yang hidupnya cuma ngejar kesenangan instan, AMCC-nya cenderung kecil. Kayak mesin motor tua yang sekali digas langsung mati. Tapi kabar bagusnya, dan ini yang mind-blowing, AMCC itu bisa lu bentuk sendiri. Sama kayak lu mau ngebentuk otot dada, lu push up tiap hari. Nah ini, lu push up mental dengan cara ngelakuin hal-hal kecil yang lu gak pengen. Misalnya nih, lu lagi rebahan dan otak lu bilang, nanti aja belajar. Nah di situ, itu momen emas banget buat lu latihan. Lu lawan, lu duduk buka buku, baca 1 halaman aja dulu. Mungkin lu ngerasa kayak, anjir berat banget, tapi justru di situ AMCC lu lagi nambah berat barbelnya. Dan yang gokil, efeknya tuh snowball banget. Semakin sering lu ngelakuin hal yang gak lu suka, semakin gampang lu ngelakuin hal yang lu butuh. Awalnya lu paksa buat bangun pagi. Minggu depan, lu mulai gampang nolak ajakan nongkrong yang gak penting. Bulan depan, lu bisa fokus kerja 3 jam tanpa gangguan. Setahun lagi, lu mungkin udah punya bisnis kecil, badan fit, dan mental baja. Semua itu bukan karena motivasi, tapi karena otak lu, si AMCC, udah berubah. Literally berubah bentuknya. Dan ini bukan teori doang, ada scan MRI-nya. Otak orang yang biasa melatih kontrol diri nyala di area yang sama terus. Artinya, setiap kali lu lawan rasa males, neuron lu saling nyambung makin kuat, bikin jalur baru di kepala lu yang bilang, gue bisa ngendaliin diri gue sendiri. Jadi, setiap kali lu berjuang buat gak buka TikTok, atau lu milih buat lanjut kerja, padahal pengen rebahan, inget, itu bukan hal kecil. Itu literally bikin otak lu evolve. Lu lagi upgrade hardware kepala lu ke versi 2.0. Dan di dunia yang semua orang haus dopamin instan, orang yang bisa ngendaliin diri adalah spesies langka. Mereka yang bakal menang. Karena ketika yang lain sibuk ngejar kesenangan cepat, lu sibuk nge-build versi terbaik dari diri lu. Oke, jadi gimana caranya biar lu bisa ngalahin otak lu sendiri yang doyan banget cari kesenangan instan? Simple, tapi nggak gampang. Cuman ada 2 kunci utama. Punya alasan yang kuat dan punya sistem yang jalan. Pertama, alasan yang kuat.
Lu gak bakal bisa nahan godaan cuma karena niat. Niat tuh gampang luntur, tapi alasan itu yang bikin lu tahan. Dulu gue juga pernah di fase gelap. Tiap kali pengen berubah, balik lagi ke kebiasaan lama. Sampai akhirnya gue punya alasan yang bikin gue mikir kalau gue terus kayak gini, masa depan gue kelar. Nah, titik itu tuh yang ngubah semuanya. Lu harus punya alasan yang nyentuh hati lu sendiri, bukan cuma yang kedengeran keren di caption. Misalnya, lu pengen sukses karena lu gak mau lihat orang tua lu kerja keras terus. Atau lu pengen jadi orang disiplin karena lu capek ngerasa hidup lu gitu-gitu aja. Kalau alasan lu cukup kuat, dia bakal jadi bensin buat terus jalan, bahkan waktu semangat lu udah habis. Kedua, sistem yang jalan. Kalau lu cuman ngandelin niat, lu kalah. Tapi kalau lu punya sistem, lu tinggal ikutin. James Clear bilang di Atomic Habits, kita nggak naik ke level tujuan kita, tapi jatuh ke level sistem yang kita bangun. Jadi kalau lu pengen berubah, jangan tunggu mood. Buat jadwal, buat aturan, dan patuhin bahkan kalau lu lagi males banget. Misalnya, jam 9 malam waktunya baca buku. Nggak peduli lagi semangat atau enggak. Jam 6 pagi waktunya push up 10 kali, nggak peduli abis begadang atau enggak. Ini bukan soal sempurna, tapi soal konsisten. Karena lama-lama, sistem lu bakal kerja otomatis. Elon Musk tuh contoh ekstremnya. Dia time boxing tiap jam hidupnya. Udah kayak robot, tapi dengan visi jelas. Jam 7.30 sampai 12 kerja di Tesla, lanjut makan siang sambil meeting, lanjut kerja di SpaceX sore sampai malam. Lu gak harus segila itu, tapi lu bisa ambil idenya. Bikin hidup lu punya struktur. Karena kalau lu nunggu mood dateng, ya lu bakal nunggu seumur hidup. Jadi ingat, disiplin itu bukan tentang semangat, tapi tentang sistem yang tetap jalan walau lu lagi gak pengen. Karena pemenang itu bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tetap jalan, bahkan waktu moodnya nol. Sekarang bayangin kalau lu bisa maksa diri lu sendiri setiap hari. Gak nunggu mood, gak nunggu niat, cuma karena lu tahu ini harus dilakukan. Setahun aja lu kayak gitu, skill lu bakal gila-gilaan. Orang lain masih rebahan, lu udah ngelangkah jauh. Dan pas mereka sadar, lu udah di level yang gak bisa mereka kejar lagi. Ingat, masalahnya bukan lu lemah. Otak kita emang didesain buat cari kesenangan instan. Tapi sekarang, lu udah tahu cara ngelawan. Jadi pertanyaannya tinggal satu. Lu mau terus jadi budak nafsu lu sendiri? Atau lu yang mulai ngendaliin? Coba tulis di kolom komentar hal apa yang paling susah lu kendaliin sekarang. Kita diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa like dan subscribe. Karena video selanjutnya bakal ngebongkar gimana caranya bikin otak lu ketagihan disiplin. Audio Jungle.